Bluetooth mode. Baik Bapak Ibu, wali santri dan santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini bagaimana disampaikan oleh pembawa acara, kami sebagai Bapak Ibu wali santri yang berhubungan dengan tata tertib seharian dan sebagainya. Untuk itu nanti dalam musyawarah kita pada siang hari ini nanti langsung akan dihandle oleh Ustadz pengasuh keseharian santri, yaitu Ustadz Imron yang ada di samping saya, dan juga Ustadz Abdullah. Nah, ini nanti selain Ustadz yang mengajar, mengasuh seharian, juga yang menangani keuangan, urusan keuangan dan logistik kebutuhan santri. Langsung saja saya serahkan kepada Bapak Ustadz Abdullah untuk sesi musyawarah siang hari ini. Terima kasih. Tahillah. Ada meja saya pulpen. Meja pulpen. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, jadwal yang kita sampaikan di grup informasi grup kita, jadwal kedua terakhir yaitu musyawarah antara pengurus dengan pihak pesantren. Nah, yang pertama saya mengucapkan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada ada sebagian kita, ada beberapa orang wali santri yang kakaknya udah selesai masuk adiknya, Bapak ini TNI ini, bapaknya Fadlan ya, Bapak Fadlan. Ada lagi dengan siapa lagi, Ibu Irma, anaknya dulu Bu Irma, ini suaminya Bapak Fadlan. Kakaknya udah selesai, nah, sekarang anaknya masuk ke sini. Anaknya ada Pak? Ada, Alhamdulillah. Setelah itu Pak Idrus, orang jauh nih, orang Inggris. Orang Inggris. Nah, ini yang masuk, naik sekian. Alhamdulillah. Ada lagi Bapak Ibu yang bapaknya dulu atau kakaknya dulu di sini, terus adiknya sekarang nyambung selain dua ini. Alhamdulillah Bapak ya Ibu, terima kasih atas kepercayaan kepada kami. Mudah-mudahan barokah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang baru mungkin ya, kalau kita terangkan masalah program, ya kan, cara menghafal, cara sekolah, ya kan, itu mungkin dipercayakan ya dengan Ustadz kan begitu biasanya. Pokoknya terserah Ustadz ya lah, setelah Ustadzah ya, anak saya percayakan untuk belajarnya, untuk sekolahnya kan begitu. Tapi mungkin ada perkara-perkara yang ditanya, anak saya ini belum bisa nyuci, kan gitu. Anak saya ini suka jajan, kan gitu ya. Barusan, aduh Ustaz, anak saya kelaparan nih, baru jam segini udah ada yang kelaparan, misalnya kan. Ini cemana nih solusinya? Nanti kalau nitip uang jajan ke siapa, ya kan? Nah nanti yang Santi Putri gimana hubungannya? Apakah sama nanti dengan Santi Putra? Pasti perkara-perkara keperluan lah yang mau ditanyakan ya. Jadi dalam kesempatan kali ini kami dari pengurus membuka ruang sebesar-besarnya untuk menanyakan lewat forum ini, atau nanti Japri boleh dengan Ustadz atau Ustazah yang ada di sini. Jadi kami membuka komunikasi yang seluas-luasnya
demi kelancaran kesuksesan anak kita bersama. Mungkin sekian dari kami sebagai pengantar. Jadi kami langsung serahkan ke Bapak Ibu untuk untuk menanyakan langsung secara langsung teknis yang perlu ditanyakan. Dan kita buka saja musyawarah kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna ma rasyida umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sekian, kami persilahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin memperkenalkan, nama saya Sohib Arifin, orang tua wali dari atas nama A'raf Khauril Arifin Putra. Kemudian mohon izin menyampaikan tadi yang disampaikan Pak Ustadz benar, anak saya memang tidak bisa nyuci. Jadi memang dari kecil, mungkin ini kekurangan kami sebagai orang tua, tidak membiasakan melatih. Dia anak saya memang benar-benar nggak bisa nyuci. Kemudian kami mohon petunjuk untuk laundry. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila anak saya ada keperluan atau mungkin kekurangan kebutuhan belajar, mohon petunjuk. Karena saya juga dekat orang sini, sekitar Bunut saya, apa bisa saya sewaktu-waktu datang sebentar, mungkin datang untuk memenuhi kebutuhan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Megawati. Saya santri dari Azhar Wahyu Permadi. Baik Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, kebetulan ini untuk pertama kali ya anak saya masuk ke pesantren ini, dan kebetulan juga anaknya yang minta sendiri ini masuk kemari. Yang saya tanyakan, tadi yang pertama masalah untuk mencuci, apakah siswa ini mencuci sendiri atau diwajibkan untuk laundry. Yang kedua, berapa maksimal uang jajan yang boleh kita berikan kepada anak kita, perharinya berapa. Terus yang ketiga, jika saya ingin bertemu dengan anak saya atau orang tua akan bertemu dengan anak, adakah batas dalam 1 bulan berapa maksimal boleh untuk menjenguk anak? Demikian yang saya tanyakan, terima kasih, mohon jawabannya. Baik Bapak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Ervin Nurmawati. Saya ibu dari calon santriwan yang bernama Novel Pak Ibu Baidillah. Saya ingin bertanya bahwa kebiasaan anak saya itu kalau di rumah selalu dikontrol Bapak, terutama masalah mandinya, masalah sikat gigi sebelum tidur gitu. Nah, bagaimana? Soalnya kan selama ini kalau dia nggak disuruh, nak sikat gigi, nak mandi, itu nggak segera dilaksanakan kayak gitu. Itu pun harus terus menerus gitu. Jadi mohon bantuan atau bagaimana teknisnya biar terjaga kebersihannya gitu Pak. Terutama menjelang tidur kan harus sikat gigi. Soalnya tiap hari emang harus saya ingatkan terus tuh Pak. Nah, sikat gigi harus, itu harus berkali-kali dulu baru mau sikat gigi. Nah kalau di pondok pesantren ini nanti kan nggak ada ibunya yang mengingatkan kan. Nah itu bagaimana teknisnya untuk kebersihan gigi dan juga kebiasaan hari-harinya mandi dan segala macam. Ya, terima kasih Bapak. Masalah hobi, ada 2 orang bertanya tentang masalah hobi. Ya. Laundry, sekarang laundry ya, cuci. Jadi untuk masalah cuci ini, yang pertama memang kita harapkan konsep dasarnya kita ingin anak kita ketika dia bisa dengan orang tua, tentunya yang pertama
mandiri ya, mandiri untuk kehidupan dia. Nah, tetapi ada beberapa hal untuk menunjang kemandirian itu, terutama ketika anak kita yang baru lepas disapi daripada orang tuanya tentu tidak serta-merta kan gitu ya. Ada yang memang tidak terbiasa ya Pak ya, nyuci dan lain sebagainya, mungkin sebagai besar. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama konsepnya kita berharap memang kepada anak-anak kita memang akan memberikan dia nasihat untuk mencuci pakaiannya sendiri, pakaiannya sendiri ya. Tetapi di sini ada kendala dengan waktu yang tersedia untuk mereka infrodi atau mencuci atau mandi dan lain sebagainya. Itu waktunya tidak seperti di rumah, sedikit sekali waktunya, misalnya 1 jam. Nah, dalam 1 jam itu memang dia bisa membagi waktu. Nah, biasanya anak kita yang belum terbiasa ada masalah, jadi sehingga ngajinya keteteran, belajarnya keteteran. Dalam hal ini, nah tentu bagi yang belum biasa, kita untuk awal-awal semester ini kita menyiapkan laundry ya, jasa laundry. Tetapi tidak ustadzah di sini yang menyediakan laundry, tetapi kita bekerja sama dengan pihak ketiga yang sudah terbiasa memang ada di lingkungan kita ya. Jadi pihak ketiga ini kita hubungkan, yang mana nanti untuk petugas mengkoordinasinya itu ustadz dan ustazah. Jadi untuk santri putri nanti yang mengkoordinirnya langsung ustazah, dan yang santri putra yang mengkoordinirnya ustadz. Dulu saya sama istri, cuma karena kesibukan yang makin tinggi, ini langsung dikoordinir di dalam. Dulu digabung antara laki-laki dan perempuan, santri putra dan santri putri. Tetapi sekarang karena meningkat jumlah, maka nanti untuk mengkoordinir itu langsung berhubungan dengan ustazah ya, yang laki-laki dengan ustaz. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teknisnya pertama harga ya Pak ya. Nah, harga kita tidak pukul rata, misalnya 1 bulan 200.000, tidak, tetapi harga itu sesuai dengan kilo. 1 kilo kalau tidak salah saya 7.000 1 kilo. Itu setrika plus pengharum, udah rapi lah, itu 7.000. Jadi anak makin banyak cuci makin banyak juga kilonya gitu kan. Nah, tapi diharapkan nanti kita akan kasih arahan mereka yang dicuci yang kecil-kecil janganlah dicuci ya kan, kopiah cuci sendiri ya kan. Nah, mungkin bagian-bagian pakaian dalam cuci sendiri, mungkin pakaian-pakaian yang sekolah atau seragam atau itu yang perlu di laundry, yang setrika dan lain-lain. Kita pertama, jadi kita sediakan memang jasa laundry. Mudah-mudahan tidak selamanya. Nah, tetapi yang kedua, tidak boleh laundry di luar. Artinya, ada tetangga atau ada kenalan suruh ngambil ke sini, tidak boleh. Nanti itu akan menghambat program pondok dan akan banyak ceritanya ya. Jadi memang harus dikoordinir ustazah atau ustaz dengan laundry yang sudah ditetapkan. Jadi tidak boleh laundry keluar, kita sudah menyediakan, dikoordinir ustaz dan ustazah. Setelah itu harganya kalau tidak salah saya mudah-mudahan tidak naik, itu 7.000, itu harga standar 7.000. Setelah itu dia 1 minggu itu 2 kali. Misalnya hari Senin ngantar yang bersih, dan hari Senin itu juga ngambil yang kotor. Nanti hari Kamisnya diantara yang kotor tadi jadi bersih, nanti yang kotor ini tadi ambil lagi. Nah, jadi 1 minggu 2 kali. Nah, nanti pembayaran teknisnya biasanya ada yang simpan uang khusus laundry, nanti di saldo, nanti ketika dapat biaya laundry tinggal dikurangi. Nanti petugas laundry, ustazah menghubungi ibu, biaya laundrynya sudah habis, dilaporkan pembukuannya. Itu yang pertama, yang laundry air. Nah itu yang kedua, apa tuh? Yang dari Pak Al masih ada 2 pertanyaan. Untuk masalah laundry mungkin sudah jelas, ataupun mungkin masih ada yang perlu ditanyakan lagi sebelum kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Masalah laundry.
Bapak, kapan waktu untuk menjenguk anak dan berapa kali maksimal dalam 1 bulan ini? Jenguk kan dari Pak. Nggak sadar yang jawabnya. Ya jadi penjemputan ini pun diatur ya Bapak Ibu. Boleh. Jadi di pondok pesantren kita nih karena memang kita dari awal kita nih menyediakan pondok pesantren yang dekat dengan kita, dengan kondisi dan pertimbangan dekat, mudah terjangkau, sehingga kalau ada apa-apa bisa dijenguk, misalnya ada sakit atau mengantarkan barang dan lain sebagainya. Tetapi mesti semuanya diatur ya Bapak Ibu. Artinya memang sebaik-baiknya ketika anak di pondok yang paling jarang dijenguk itu yang paling bagus. Ini ada anak di pondok kita nih tahun ini sampai RT, hal yang berat nih. Mana Pak Faisal ya? Mana ibunya Umi Thalib? Ini sampai RT, lewat depan gang tuh apa? Ya ini. Tiap hari itu jenguk loh. Itu ada cerita ulama dulu tuh, tetanggaan gitu, tetangga kampung. Tapi selama 15 tahun nggak pulang. Jadi kalau anaknya tuh induk naik kontak lihat, oh itu kampung layan. Akhirnya jadi ulama besar namanya. Jadi konsepnya, kalau anak kita betah, tidak ada masalah, tidak ada keluhan, sakit dan lain sebagainya, itu makin jarang dijenguk makin bagus. Ya, tapi untuk jengukan ini boleh. Ya, biasanya kita untuk jenguk ini 2 minggu sekali. Tahun kemarin Ustaz Fauzan meminta 40 hari pertama jangan dijenguk. 40 hari pertama ketika anak tidak ada keluhan jangan dijenguk, supaya di samping itu ya memang begitu. Tetapi apabila nggak paham malah nangis, bukan anak-anak kita, mamanya ada di rumah ya. Nanti naik motor, naik mobil, dah nangis dah. Oh ini ada mama adik, ada adiknya ya, adiknya di sini. Dulu abangnya, sekarang udah lulus juga abangnya. Gitu ya. Terus nanti kita untuk pengaturan jenguk ada, tetapi kita musyawarahkan kembali dalam 1 bulan berapa kali. Dan sebelum menjenguk itu diharapkan untuk berkoordinasi, saya mau datang. Kalau santri putri dengan Ustazah Mutiah sebagai mudirham di Pondok Putri. Mana Ustazah Mutiah? Ini Bu yang pakai kacamata. Kalau di Pondok Putra itu nanti dengan Ustadz Muhammad Bahri. Nah itu nanti koordinasi untuk jenguk dulu, jangan tiba-tiba datang. Nanti kalau tiba-tiba datang nih bapak siapa maklum kan belum kenal. Ya kan, nanti dicuekin, maafkan dicuekin di pondok ini ustaz ini, rupanya bapak santri, ibu santri, kira kan ada minta sumbangan. Jadi koordinasi dulu kalau berdatang. Nah terus sebaiknya ditanyakan dulu, jangan langsung datang. Bapak, ibu, anak saya gimana kabarnya? Nah kalau sehat, alhamdulillah. Kalau sakit, apakah sudah diperiksa? Jadi pertama kalau memang anak kita di sini, insya Allah kita kontrol. Kalau sakit ringan, tetap kita sudah ada langganan dokter Zamhari. Itu untuk kita memang free dengan ada dokter Sungai Suang di sini. Itu memang anak-anak kita ada langganan dokternya. Tetapi kalau misalnya udah berat, mungkin kita kasih tahu. Lewat daripada demam lewat 3 hari, nanti kita kabarin tetap. Tapi sebelumnya mungkin boleh koordinasi dengan ustadz atau ustazah. Ya. Nah terus anak nanti kalau misalnya mau menghubungi bapak ibu, itu pun melalui HP ustadz atau ustazah yang tunjuk. Nah, minta apa ya Pak? Tadi misalnya anak saya minta ini. Makanya ini hari kita kasih kesempatan sampai jam 5 sore untuk melengkapi apa-apa yang belum. Nah kita kasih lengkap. Tapi bapak ibu yang jauh, ya kan, mau nginap semalam. Nah di sini di bawahnya ada kosannya
pengurus juga ada 5 kamar tuh nggak salah saya. Mungkin masih bisa dikondisikan. Biasanya yang dari jauh tuh nginap, nginap dulu. Cuma kalau hanya bapaknya ada di Sibau, nginap di sini ya. Tapi kalau suami istri nanti kita carikan kamar. Sekian ya, Pak, yang untuk barang. Nengok anaknya. Diharapkan untuk orang tua santri ketika menengok anaknya, ini waktunya di hari libur, jangan di waktu-waktu produktif, karena akan mengganggu pembelajaran mereka. Jadi waktu libur, hari Minggu. Kalau seandainya hari Minggu mungkin pas itu tiket bagi yang karyawan swasta bisa di Sabtu sore. Tapi diutamakan untuk menengok anaknya di hari libur, hari Minggu. Kemudian ketika menengok anaknya, jenguk anaknya kadang minta pulang apa segala macam, kita musyawarah dengan ustadznya. Jangan ambil keputusan sendiri. Kalau anaknya mungkin nelpon sebelum ibunya datang, Pak jemput, saya mau pulang. Sebaiknya orang tua menghubungi ustadznya terlebih dahulu. Anak saya ini mau pulang, apa masalahnya? Dimusyawarahkan dulu, boleh nggak dengan ustadznya atau tidak, baru nanti. Jadi jangan anak nelpon ke orang tuanya minta pulang, lalu datang ke sini tanpa konfirmasi terlebih dahulu pada ustadznya, sehingga ustadznya nggak tahu. Jadi mohon pada orang tua nengoknya di hari libur, dan kalau anaknya akan minta pulang, kita musyawarah dulu, diperbolehkan atau tidak. Berapa maksimal uang jajan anak? Mungkin kemudian bisa jelaskan teknisnya. Ya. Maksimal uang jajan anak. Makin sedikit makin bagus. Gitu ya. Kan ibu kalau anak nggak jajan susah nih. Bapak juga lah anak nggak jajan. Tapi makan di sini sombong, ya kan? Di sini makannya 3 kali sehari. Belum parkirnya tuh. Makannya 3 kali sehari. Tapi insya Allah kita di sini untuk makan ya masih kita servis lah, ya kan? Masih kita servis untuk makannya 3 kali sehari. Jadi konsepnya begitu. Jadi ada memang beberapa santri ini termasuk itu anaknya Pak Idris Meranti yang sudah 6 tahun di sini. Lemarinya yang lain kalau bahasa Sanggunya akan cair 6 tahun, tapi lemari Meranti ini bersih, bagus utuh 6 tahun. Ya kan? Jajannya pun tidak pernah dia nitip ke saya, memang tidak jajan juga dengan Abdul. Jadi amanah di saya itu ada jutaan, ya kan? Dikasih orang tuanya tidak dipakai, makan dia, ya kan? Padahal besar Pak, besar dari saya, kan orang Hernal ya, tahu ya, anaknya Pak Mustafa. Nah, itu makanya sedikit Pak, sedikit makan, sedikit bagus gitu kan. Nah itu tidak artinya uang jajan ini maksimalnya tidak ditentukan Bu. Nah boleh, mau banyak boleh, tapi kita harapkan anak kita ketika banyak pun keperluannya kita jelas, ya kan. Tetapi Ustadz di sini duduk, nah ini Ustadz Fauzan ya, Ustadz Kumpulnya agak galak nih. Nah, sekarang amanah itu di saya, 1 pintu untuk pengiriman uang 1 pintu. Nah, dulu amanah itu 1 harinya diberi jatah sama ustadznya 5.000. Nah, tapi berkembangnya anak-anaknya rupanya ada yang tidak puas dengan 5.000, dan orang tuanya juga menyilahkan mampu